Master Niu benar-benar hebat. Semua dikerjakan dengan tangan. Sebuah model pesawat Airbus A350 yang bernilai lebih dari 10.000. Badan pesawat full karbon dipadukan dengan kontrol remote fungsi penuh. Seluruh proses pembuatan bisa dibilang sangat mengagumkan. Hanya terlihat Master Niu menggunakan printer 3D, mencetak cetakan plastik untuk badan pesawat, kemudian menyusun dan merekatkan cetakan tersebut. Karena ukuran pesawat yang cukup besar, secara keseluruhan menggunakan desain struktur tersegmentasi, dan bagian dalam cetakan, area dalam, telah dipoles dan diamplas dengan teliti oleh Master Niu. Ini juga penting untuk memastikan model yang dihasilkan utuh. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan, dan kunci untuk kelancaran. Kemudian mengoleskan lilin pelepas cetakan di bagian dalam. Mengambil serat kaca seberat 1.500 gram. Mengambil serat karbon seberat 500 gram. Dan menutupi dengan serat karbon. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Menerapkan secara merata. Kombinasi amonium yang merata dalam kelompok lemak. Menggabungkan bahan secara merata. Menggunakan resin untuk menghilangkan. Tunggu hingga mengeras. Maka bisa mendapatkan badan pesawat serat karbon yang berkekuatan tinggi. Struktur setengah kepala pesawat telah selesai. Menggunakan metode yang sama untuk membuat struktur kepala pesawat di sisi lainnya. Menggabungkan dan mengamankan kedua bagian atas dan bawah kepala pesawat. Dan membentuk desain jendela depan. Serta menangani lubang pintu untuk roda pendaratan depan. Jika ingin mewujudkan buka tutup elektrik pintu, maka perlu memasang mekanisme dan servo. Dilihat sepertinya cukup canggih. Kemudian pasang roda pendaratan untuk menguji hasilnya. Struktur dasar operasi roda pendaratan bagian depan. Begitulah, struktur kepala pesawat sudah ada. Selanjutnya perlu melanjutkan pembuatan cetak. Untuk membuat struktur bagian tengah badan pesawat dan ekor pesawat, Master Niu tetap menggunakan metode asli, teknik, metode rahasia turun-temurun. Dan di bagian bawah badan pesawat, maka Master Niu membuatkan sebuah bentuk perut besar. Cukup membuat lubang besar di badan pesawat. Menggunakan lem struktural untuk merekatkan semuanya. Selain dari segi estetika, juga dapat memastikan bahwa ada lebih banyak ruang penyimpanan di dalam badan pesawat. Segera setelah itu, seluruh badan pesawat diberi lapisan dasar. Proses pengamplasan. Langkah selanjutnya adalah membuat sirip vertikal. Dan juga pekerjaan cetakan untuk sirip horizontal. Pertama-tama, buatkan sayap di kedua sisi. Dan tanamkan rangka di dalamnya. Untuk meningkatkan kekuatan struktur. Setelah proses pemrosesan akhir, maka dibuatlah sebuah bagian yang sangat kuat, serta pemasangan kontrol permukaan kemudi, dan juga pemasangan engsel sudut kemudi dan servo. Meskipun terlihat rumit, sebenarnya tidak semudah itu. Tanpa sedikit pun keterampilan, rasanya sulit untuk bisa melakukannya. Uji coba pengisian daya untuk memeriksa kondisi pengoperasian seluruh kemudi. Sudut beloknya adalah kunci untuk mengubah arah penerbangan pesawat di udara. Yang paling kompleks adalah pembuatan sayap utama, karena strukturnya yang besar. Di sini perlu digunakan papan kayu ringan terlebih dahulu, untuk mengukir kerangka internal, dan merakitnya. Menggabungkan sayap yang dibentuk dengan tekanan untuk menutupi kerangka. Dengan cara ini untuk memastikan sayap besar tersebut kokoh dan ringan. Kemudian Master Niu memotong flaperon, dan sayap sekunder, pakaian, untuk menggabungkannya ke kerangka. Seluruh sayap utama, selain menyelesaikan struktur dasar, juga mempertimbangkan pemasangan landing gear, dan pemasangan tetap dari dua motor dorong besar. Di sini perlu mempersiapkan dudukan motor terlebih dahulu, dan memastikan landing gear terpasang dengan baik, dan menyambungkan jalur internal dengan baik, dan memasang komponen pengendali elektrik flaperon dan sayap sekunder. Maka dapat dilakukan pengujian kelistrikan untuk kondisi operasi dasar. Jadi, apakah kalian semua tahu komponen-komponen ini? Apa perannya selama penerbangan? Akhirnya dipasanglah ujung sayap. Maka seluruh sayap serat karbon yang angkuh ini telah selesai dibuat. Begitu juga dalam kontrol penerbangan secara keseluruhan. Memiliki peran yang sangat penting. Juga terdapat struktur ekor horizontal. Masih dengan metode operasi yang sama. Di sini tidak akan ditampilkan terlalu banyak detail. Selanjutnya, Master Niu juga di bagian bawah badan pesawat. Membuka struktur pintu kompartemen untuk roda pendarat belakang dan memasang komponen elektronik yang sesuai di dalamnya. Untuk mendukung kontrol pengoperasian roda pendarat. Seluruh proses pembuatan bisa dibilang sangat canggih. Ini juga alasannya mengapa Master Niu bernama Niu. Bagaimana merakit seluruh pesawat. Antara setiap komponen, telah dirancang oleh Master Niu dengan sambungan pipa karbon. Untuk mempermudah pemasangan dan pembongkaran pesawat. Dengan demikian, struktur dasar dari model pesawat Airbus A350, telah ditampilkan. Apakah itu terlihat sangat sempurna? Pada saat ini pesawat belum bisa terbang. Komponen yang paling inti, adalah otak pengendali seluruh pesawat. Untuk memasang seluruh komponen kontrol penerbangan dengan lebih baik, Master Niu kemudian memotong sepotong papan karbon, yang belum dipasang ke dalam badan pesawat, dan menyusun semua komponen kontrol penerbangan, serta modul penerima secara seragam.
dan mengamankan posisinya. Teman-teman yang paham bisa memperkirakan berapa nilai komponen kontrol elektrik ini. Setelah menata baik komponen kontrol penerbangan dan jalur di dalamnya, maka dapat membuka remote control untuk menyesuaikan pengaturan parameter setiap saluran kontrol. Harus diakui, ini benar-benar merupakan proses pembuatan manual yang sangat menguras biaya. Jika ingin menghasilkan efek yang lebih realistis seperti pesawat asli, Master Niu bahkan mengeluarkan teknologi laminasi selama 20 tahun. Keterampilan yang telah dikuasai selama 20 tahun untuk mereproduksi setiap detail dengan sempurna dan realistis. Dari chat, di sini mungkin Anda akan merasa bingung. Pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang diperlukan untuk menciptakan karya tangan yang begitu luar biasa? Ternyata sangat sederhana. Sebenarnya sangat mudah. Jangan lupa untuk mengikuti. Nonton satu episode karya Master Niu setiap hari. Kamu juga bisa melakukannya. Setelah melalui proses pengecatan yang cukup intens, bentuk keseluruhan pesawat pun terlihat sempurna. Jika tidak melihat proses pembuatan ini dengan mata kepala sendiri, apakah kamu percaya ini dibuat dengan tangan sepenuhnya? Jadi, apakah pesawat ini benar-benar bisa terbang? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke lokasi profesional untuk melakukan uji terbang. Sampai di posisi lepas landas, dorong tuas gas. Tunggu sampai pesawat mencapai kecepatan tertentu. Kontrol stabilisator horizontal dan pesawat pun dapat terbang tinggi. Ini sangat luar biasa. Penerbangannya sangat mulus. Perhatikan, saat ini harus mengaitkan roda pendaratan. Pesawat beralih ke mode autopilot. Kamu bisa dengan tenang menikmati karya Master Niu dan menikmati pemandangan dari sudut pandang dewa. Memikirkannya saja sudah terasa sangat indah. Kata pepatah, terbang setinggi dan sejauh apapun itu bukanlah yang utama. Apakah bisa mendarat dengan sukses adalah yang paling penting. Saat ini perlu mengarahkan ke landasan pacu untuk mendarat, dan menurunkan roda pendarat, mengurangi throttle dan menurunkan ketinggian. Ini membutuhkan pilot remote yang sangat profesional, untuk mengontrol kecepatan dan ketinggian dengan baik. Setelah pesawat berhasil menyentuh tanah, buka flap anti-dorong di sayap. Seluruh uji terbang pertama pesawat telah selesai dengan baik. Memang pantas disebut sebagai model pesawat teraman. Proses pembuatan model pesawat hingga penerbangan memakan waktu 4 bulan untuk menyelesaikannya. Selain biaya waktu, semua orang bisa berani menebak biaya bahan. Baiklah, video kali ini sampai di sini. Ayo, datang ke kolom komentar untuk berdiskusi.